Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, tugas kriptografi dan steganografi. Di kelompok 7 ini ada saya, Muhammad Iman Hamzah, lalu ada Mas Muhammad Uman, 3 ada Mas Nur Syakato Ekadana, 4 ada Mbak Niluh Gede Selviani, 5 ada Mbak Nanda Mulia, dan keenam ada Mas Muhammad Zafir Faza. Selanjutnya, pada pembahasan pertama, kami akan menjelaskan tentang hash berupa SHA, yaitu Secure Hash Algorithm. Apa itu hash? Hash adalah nilai unik yang dihasilkan oleh algoritma hashing dari suatu data input seperti teks, file, atau angka. Proses hashing berfungsi untuk mengubah data input menjadi representasi tetap dalam bentuk string atau bilangan dengan panjang tertentu. Terlepas dari ukuran data input, nilai hash sering disebut sebagai fingerprint atau sidik jari digital karena bersifat unik dan merepresentasikan data tersebut. Fungsi hash diantaranya ialah untuk keamanan data, artinya memastikan integritas data, atau untuk memastikan file yang diunduh tidak diubah. Selain itu, bisa juga untuk keamanan data melindungi password, seperti menyimpan nilai hash, jadi yang disimpan di dalam database bukan password asli. Lalu yang kedua, untuk struktur data, artinya untuk mempercepat pencarian data, seperti dalam tabel hash. Lalu yang keempat, untuk kriptografi, yang mana digunakan untuk tanda tangan digital atau blockchain. Lalu yang keempat ada checksum, digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam transmisi data. Cara kerja hash atau SHA, tadi untuk cara kerja SHA adalah proses matematis untuk mengubah data menjadi nilai hash tetap. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti berikut ini. Yang pertama adalah persiapan data. Dalam tahap persiapan data terbagi jadi 3 langkah, yang mana input diubah menjadi bentuk biner, lalu yang kedua padding, yaitu menambah 1 bit dan diikuti 0, lalu panjang asli data disimpan pada 4 bit terakhir. Lalu yang langkah ketiga dibagi menjadi blok 512 bit. Lalu untuk cara kerja yang kedua, untuk pemrosesan data terbagi menjadi 2 langkah, ialah setiap blok diproses melalui 4 putaran menggunakan fungsi logika serta konstanta unik. Lalu langkah yang kedua, hasilnya memperbarui 8 register A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu cara kerja yang ketiga untuk inisialisasi, yang mana untuk menggunakan nilai hash awal standar, dan cara kerja yang keempat ialah finalisasi dan hasil akhir. Terbagi menjadi 2 langkah, yang mana satu, setelah semua blok diproses, register digabungkan untuk menghasilkan hash akhir sepanjang 256 bit untuk SHA 256. Hash berupa string heksadesimal unik dengan panjang tetap, misalnya 64 karakter untuk SHA 256. Selanjutnya adalah demo program. Oke, untuk demo program, di sini kita akan buka aplikasinya. Oke, kemudian ini untuk hashing SHA, itu seperti yang sudah dimention sebelumnya, itu adalah fungsi kriptografi yang dibuat khusus oleh penyedia otoritas keamanan internet, yang tujuannya itu untuk jaga keamanan data, di mana SHA itu bekerja dengan melakukan transformasi data yang menggunakan fungsi hashing. SH sendiri itu sebenarnya punya beberapa jenis yang sering digunakan kayak SH1, SH2, atau SH256. Di sini kita bisa input teks, misalnya input teks password. Kita tulis password misalnya. Terus di sini kita bisa select SH algoritmnya. Jadi algoritma apa yang kita pakai untuk hashing. Apa SH1, SH256, atau SH512. Mungkin kita coba dengan 256 ya. Kemudian kita klik button hash. Nah, di sini akan muncul hasil hashingnya. Di mana output inilah yang nantinya akan disimpan di dalam database atau store data lainnya. Kemudian mungkin kita coba input password lagi, tapi dengan algoritma yang 512.
Nah, di sini outputnya itu akan berbeda dari segi length-nya atau dari segi panjang hasil hashing-nya. Mungkin kita boleh coba lagi kalau misalnya dengan teks yang sama password, tapi kita pilih SSH1. Nah, hasilnya akan lebih pendek dari yang dua sebelumnya. Oke, untuk next slide ini terkait fungsi penting ya. Jadi ada fungsi hash, itu hashing algoritma dan input. Dalam kita menggunakan PHP, itu untuk membuat nilai hash dari data input yang menggunakan algoritma hashing yang udah ditentukan. Fungsinya ini termasuk dalam ekstensi hash PHP yang menyediakan beberapa algoritma hashing. Jadi ada parameternya algoritma itu, dia algoritma hashing yang digunakan. Misalnya kayak tadi yang drop down yang kita pilih ada SH1, SH256, MD5. Tapi sejauh yang saya pahami, sekarang yang paling sering dipakai itu adalah SH256. Kemudian kita juga bisa memeriksa daftar algoritma yang kita pakai dalam fungsi hash underscore algos tersebut. Kemudian ada inputnya data yang tadi kita inputkan untuk di hashing dalam bentuk string. Oke, bisa ke next slide. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang ACE Advanced Encryption Standard. Apa itu ACE? Adalah suatu algoritma enkripsi simetris yang menggunakan prinsip substitusi dan permutasi untuk mengamankan data. Adapun fitur utama algoritma ACE yaitu yang pertama menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Kemudian mendukung kunci dengan panjang 128, 192, dan 256 bit. Ketiga, memproses data dalam blok-blok 128 bit. Dan yang terakhir yaitu dianggap sangat aman dan belum ada metode praktis yang dapat memecahkan ACE dalam waktu yang wajar. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja ACE. Yang pertama, membagi data menjadi blok-blok berukuran 128 bit atau 16 byte. Yang kedua, memproses setiap blok data melalui serangkaian transformasi. Yang ketiga, memilih kunci enkripsi dengan panjang 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Keempat, melakukan beberapa putaran enkripsi, jumlahnya tergantung pada panjang kunci yang digunakan. Terakhir, hasil enkripsi berupa ciphertext atau teks terenkripsi. Nah, untuk demo program akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan demo program tentang aplikasi eh, penerapan enkripsi simetrik AES. Ini adalah aplikasi yang dibuat oleh kelompok kami, di mana di sini ada inputan teks atau enkripsi dan kunci enkripsi. Lalu ada tombol enkripsi dan tombol dekripsi. Pertama kita akan melakukan enkripsi, yaitu misal kita coba kelompok 7 dengan kata kunci Universitas Cyber Asia Tangerang Jakarta. Ketika kita klik, maka nanti akan muncul hasil dari enkripsi tersebut. Lalu bagaimana kita mengembalikannya, yaitu dengan memasukkan kembali di sini. Lalu misal kita coba dengan kata kunci yang lain, misal Mojokerto, Kap, Surabaya, Jakarta. Lalu kita dekrypt. Ketika kuncinya tidak sesuai, maka hasil teksnya juga tidak akan terbaca. Karena itu kita coba dengan kunci yang benar, yaitu Universitas Siber Asia Tangerang, Jakarta. Lalu kita coba dekripsi, maka hasil dari dekripsi tersebut adalah kelompok 7 sesuai yang kita inputkan tadi. Adapun penjelasan dari eh, program tadi, yaitu fungsi-fungsi penting yang dari program tadi. Yang pertama ada fungsi IS
underscore encrypt dengan codingan seperti ini. Fungsi AES encrypt adalah data $K. Di sini menggunakan metode AES 256 dengan model CBC. Lalu kita buat initialization vector menggunakan fungsi OpenSSL random pseudo bytes seperti ini untuk menambah keamanan pada proses enkripsi agar hasil enkripsi berubah meskipun data dan kunci sama. Lalu kemudian ada dollar enkripsi. Di sini menggunakan OpenSSL encrypt di mana data dienkripsi menggunakan fungsi bawaan dari PHP itu. Lalu kemudian kita return hasil enkripsi dan initialization vector dan digabungkan lalu di encode menggunakan base 64 untuk mempermudah penyimpanan dan pengiriman. Itu untuk melakukan enkripsi. Lalu untuk melakukan dekripsi, kita sudah buat function namanya AES decrypt. Di situ juga dengan metode yang sama, yaitu AES 256 dengan metode CBC. Lalu kemudian kita bagi atau dipisah antara data yang kita enkripsi dengan initialization virtualization dengan program dengan function explode. Lalu setelah itu kita return datanya di mana didekripsi menggunakan OpenSSL decrypt di script yang ini dan kita kembalikan hasil dari dekripsi tersebut seperti yang di demo tadi bahwa akan menjadi kelompok 7 ketika kuncinya sudah sesuai. Itu fungsi-fungsi penting yang kami terapkan pada aplikasi PHP untuk enkripsi dan dekripsi AES. Ya, selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan apa itu RSA, enkripsi RSA. Jadi RSA adalah atau yang bisa atau kepanjangannya yaitu reverse Samir Al-Leman adalah algoritma kriptografi kunci publik yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci private untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Ya, jadi berikut adalah beberapa fungsi algoritma RSA. Yang pertama itu enkripsi. Jadi RSA ini biasa, biasa digunakan untuk mengubah data atau informasi yang bisa dibaca menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca. Contohnya ada di transaksi e-commerce. Jadi ketika sebut saja e-commerce Shopee atau Tokped, jadi dari mobile itu biasanya dia enkripsi dulu data-data yang sensitif seperti nomor kartu kredit dan sebagainya sebelum dikirim ke server. Lalu di server akan mendekripsikan RSA tersebut. Lalu ada autentikasi pengguna. RSA biasa digunakan untuk autentikasi pengguna. Misalnya seperti di eh, sistem login perbankan online seperti BCA Mobile, BRI Mobile dan sebagainya. Lanjut ada tantangan digital. RSA digunakan untuk mengesahkan pesan seperti penandatanganan dokumen elektronik. Eh, dan next itu ada keamanan data. RSA digunakan untuk mengamankan data. Contohnya adalah value column password di database. Gitu. Jadi eh, kolom supaya tidak bisa dilihat secara langsung passwordnya. Lalu next itu ada cara kerja RSA. Pertama,
eh, kita akan membuat kunci public atau kunci private, atau biasanya disebut dengan public key dan private key. Lalu next kita priv- eh, public key tersebut digunakan untuk mengenkripsi plain text. Seperti misalnya kita buat kata halo, lalu akan dienkripsi dengan public key, sedangkan kunci private yang digunakan untuk mendeskripsi ciphertext. Jadi ketika udah bentuk RSA untuk mendeskripsinya, kita bisa menggunakan dengan eh, public private key. Jadi kunci publik dapat diketahui oleh siapa saja, sedangkan kunci private hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Jadi private key yang untuk nge-decrypt pesannya itu hanya bisa diketahui sama pihak-pihak tertentu. Next, keamanan algoritma RSA itu terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan bulat yang besar menjadi faktor-faktor prima. Seperti di gambar sebelah, gambar samping itu ada flow-nya. Dari plain text kita masuk eh, kata misalnya halo, terus nanti dikonversi jadi angka, lalu ada proses matematika RSA, kita tentuin public key dan private key untuk enkripsi menjadi ciphertext, lalu didekripsi lagi sehingga menjadi ke convert text, sehingga menjadi ke teks original. Next. Oke, berikut demo program akan dijelaskan bersama rekan saya. Oke, eh, saya akan mencoba menjelaskan tentang demo aplikasi yang telah kami buat. Di sini kami membuat enkripsi dekripsi RSA. Akan tetapi di sini karena keterbatasan kemampuan kami, jadi di sini kami menggunakan public key dan private key yang statis, yang mana itu sudah disimpan di dalam server, yang seharusnya akan lebih baik jika memang private key dan public key itu akan bisa digenerate secara dinamis oleh kliennya masing-masing. Akan tetapi sebenarnya untuk inti dari untuk inti dari pendemoan aplikasi ini adalah di sini kami akan menunjukkan bahwa sebenarnya enkripsi ini itu hanya bisa dilakukan jika public key yang diberikan kepada uh, kliennya itu public key yang benar. Seperti di sini kita akan coba untuk input teksnya, misalnya kita input password. Nah, ketika kita lakukan enkripsi, di sini dia akan melakukan perhitungan dengan membandingkan private key yang ada. Lalu di di luar untuk di klien tersebut, ketika kita berikan public key-nya, dia akan mencoba untuk melakukan decrypt-nya. Di sini encrypted text-nya kita coba copy, klik 2 kali semuanya, oke, masukkan di atas. Ketika kita coba lakukan decrypt, kita akan terlihat decrypted text yang sebelumnya kita coba encrypt itu katanya adalah password seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini decrypted text-nya, hasil dari decrypted text di atas tadi itu sama seperti apa yang kita encrypt dari awal. Di sini karena public key yang ada di dalam ini masih statis, masih sama seperti sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk RSA kali ini sebenarnya sudah selesai, namun menurut kami masih belum sempurna. Cukup segitu saja untuk demo aplikasi dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilanjut oleh rekan kami. Jadi kita menggunakan PHP itu ada namanya function encrypt RSA dengan parameter data dan public key path. Jadi lalu kita akan mengambil public key dulu, seperti yang rekan saya bilang sebelumnya bahwa kita masih statis ya public key path-nya. Lalu kita buka eh, public key tersebut dengan function OpenSSL public encrypt. Lalu kemudian kita mengenkripsi data menggunakan public key tersebut.
eh, menggunakan fungsi base64 encode untuk mengubah data terenkripsi menjadi format base64 untuk memudahkan penyimpanan atau pengiriman. Lanjut penjelasan fungsi. Pertama adalah baca kunci publik atau public key. Kunci publik dibaca dari file dengan format .pem biasanya atau .pim. Enkripsi dengan kunci publik, data teks dienkripsi menggunakan fungsi OpenSSL public encrypt seperti di kode di atas. Lanjut, ya, Apa? Langsung lanjut aja. lanjut. Oke, next penjelasan fungsinya adalah pertama itu baca kunci private. Kunci private-nya sama, formatnya .pem. Lanjut kita akan decode base 64 base 64. Data yang udah terenkripsi akan decode dalam base 64 dikembalikan ke bentuk biner. Lanjut kita akan deskripsi dengan kunci private atau private key. Data biner dideskripsi menggunakan fungsi OpenSSL private decrypt. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Eh, Terima kasih atas perhatiannya.